Selamat malam teman-teman sekalian, masih di channel Dunia Filsafat. Sebelumnya kita telah membahas mengenai teologi negatif. Theos adalah Tuhan gitu kan, logos adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan mengenai Tuhan. Jadi suatu pengalaman tentang kehadiran mengenai Tuhan, hadirnya Tuhan ke dalam hidup manusia lalu dirumuskan sebagai suatu pengetahuan, dan pengetahuan yang disinari oleh ketuhanan ini menjadi sesuatu yang sangat fundamental atau sangat penting di dalam suatu tradisi agama gitu kan. Jadi diceritakan bahwa monoteisme yang radikal, yaitu kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan gitu kan. Dia melihat matahari, oh ini Tuhan, tapi matahari sudah di senja telah tiada, maka hadir bulan. Oh ini Tuhan, tapi ketika bulan tiada, maka dia tidak percaya bahwa itu Tuhan. Begitu juga dengan bintang-bintang yang lainnya. Penolakan demi penolakan terhadap Tuhan itu menjadi sesuatu yang bersifat negasi gitu kan. Bahkan di dalam doktrin Islam itu adalah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu juga sesuatu yang menjadi suatu doktrin yang sangat esensi di dalam Islam, sehingga diimplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam semangat pembebasan adalah kita tidak mentakuti selain Tuhan gitu kan. Jadi kondisi masyarakat, kondisi sosial di mana di sana ada ketidakadilan sosial, ada seseorang kekuasaan yang dimapankan, merasa dirinya yang terbaik, yang memiliki suatu kekuasaan untuk menentukan. Kita harus kembali kepada doktrin tauhid tersebut, yaitu la ilaha illallah. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu menitipkan bahwa kepentingan kita ditentukan oleh makhluk gitu di sana gitu kan. Jadi kita tidak merasa takut dengan suatu sistem, suatu golongan yang merasa dirinya dikdaya gitu kan ya. Dari sana bahwa pemikiran mengenai teologi negatif itu punya implikasi dalam komitmen kita di dalam melihat keadaan masyarakat gitu kan. Jadi teori tentang ketuhanan itu dirumuskan secara sistematis, juga memahami tentang dimensi-dimensi bahasan dari teologi ini menjadi sangat penting untuk memandang suatu realitas gitu kan. Realitas itu satu. Kenapa? Dari yang satu ini hadir yang banyak gitu kan. Di sini mau menjelaskan bahwa esensi atau hadirnya Tuhan atau eksistensi Tuhan itu adalah Dia pencipta segala sesuatu yang ada, dan segala sesuatu yang Dia ciptakan itu adalah tajalinya gitu kan, manifestasi keberadaannya. Tetapi keberadaan manifestasi segala sesuatu di alam ini, gunung, lautan, air, api, itu adalah bukan dirinya gitu kan. La huwa la huwa. Pada entitas yang ada di alam semesta ini ada wajahnya, tetapi dia bukanlah dia gitu kan. Itu ada sesuatu yang mau menyatakan proses dalam kalam itu tanzih gitu kan, suatu negativitas gitu kan. Dia mengatakan bahwa dia meliputi segala-galanya, tapi segala yang ada itu adalah bukan dia. Ini kan sesuatu yang bersifat kontradiksi atau tanakut gitu kan. Di dalam ketuhanan itu ada suatu prinsip yang sangat kontradiksi. Itulah keinginan dia gitu kan, dia hadir sekaligus dia gaib gitu kan. Ini ada sesuatu yang bersifat kontradiksi. Ini adalah suatu fondasi di dalam teologi. Dan pembahasan mengenai teologi di dalam setiap agama itu, bisa agama Kristen, agama Yahudi, agama Islam, dia sama memiliki suatu dimensi esoteris
dimensi bahwa dia itu sesuatu yang hadir, tapi dia itu bukan dia yang terbatas, dia yang menyerupai sesuatu, dia adalah sesuatu yang tak terbatas, tak bisa diungkap gitu karena misterius. Dan Ibn Arabi menjelaskan mengenai wahdat al-wujud, bahwa segala sesuatu itu adalah dia gitu kan. Segala sesuatu adalah Allah gitu kan. Kita ini fana, tidak ada gitu kan. Tapi pada sisi yang lain kita Ibn Arabi menjelaskan tentang sesuatu, bahwa kita ingin memahami Tuhan, ingin menjelaskan Tuhan itu dari negativitasnya. Dia bukanlah dia gitu kan. Dia bukanlah penampakan gunung, lautan, dia bukan api, dia bukan makhluknya tentu saja. Dan pendekatan negativitas ini untuk mengokohkan tentang hanya dirinya yang murni, hanya dirinya yang mengetahui tentang dirinya gitu kan. Ini juga berimplikasi bahwa ketika seseorang melakukan suatu tindakan mengatasnamakan kebenaran Tuhan untuk perang, untuk mengeksploitasi alam, ini adalah sesuatu yang terlalu mungkin berlebihan. Karena dari mana dia bisa memastikan bahwa apa yang diinginkan Tuhan itu seperti itu? Tindakan terorisme, mengatasnamakan agama tertentu, mengatasnamakan dirinya, memahami tentang Tuhan, ini perintah Tuhan gitu kan. Ini adalah persoalan mengenai pemahaman tentang metafisis juga sih itu kan, yang menganggap bahwa hanya dirinya yang mengetahui tentang Tuhan gitu kan. Dan tentu saja pembahasan mengenai tentang zat dan sifat Tuhan itu sesuatu yang jarang mau disentuh oleh sembarang orang ya. Tidak mau disentuh oleh keumuman masyarakat, karena berbicara mengenai zat Tuhan itu ya gitu sesuatu yang sangat tabu, menakutkan gitu kan. Takut-takut itu salah, takut-takut kita menjadi kafir gitu kan, atau murtad gitu kan. Ya, zat Tuhan itu adalah satu, dirinya tidak bercampur dengan yang lain, dan sifatnya adalah dirinya, kediaannya adalah dia gitu kan, kemahiaannya adalah dia gitu. Kemahiaan Tuhan adalah dia yang tauhid, dia yang satu gitu kan, kediaannya gitu. Jadi kita akan selalu mendalami tentang teologi, karena kita ini mendalami teologi sebagai suatu keseharian gitu kan. Karena ya agama menjadi suatu struktur pemahaman, menjadi suatu aparatus pengetahuan yang mempengaruhi kehidupan kita gitu kan. Berbagai hal menjadi suatu yang terbatas gitu kan dalam pemandangan kita memaknai sesuatu gitu kan. Tuhan maha baik, tapi kenapa banyak kesengsaraan di dunia ini? Itu kan sesuatu yang sangat kontradiksi gitu kan, membutuhkan suatu penajaman mata batin untuk memahami itu. Ini suatu yang kontradiksi gitu kan, dan sangat pedih sekali gitu kan kalau kita mengalami suatu penderitaan sedangkan kita selalu berdoa kepadanya gitu kan. Nah, lalu di manakah kekuasaan Tuhan? Apakah dia tidak mengabulkan keinginan kita atau menjaga keselamatan kita? Atau ini adalah pure persoalan mengenai dunia manusia, di mana Tuhan tidak bisa mengintervensi kehidupan dunia ini? Lalu apa artinya doktrin bahwa ia meliputi segala-galanya dan kehendak segala sesuatu itu ditentukan oleh kehendaknya? Di sini sesuatu yang sangat perlu didiskusikan. Tapi tentu pemahaman tentang teologi atau manusia menggeluti persoalan yang bersifat teosentrisme itu di dalam pembacaan masyarakat modern itu memiliki batasnya juga gitu kan. Sehingga seorang pendiri positivisme yaitu Auguste Comte menjelaskan bahwa tahapan atau pembabakan fase kesadaran manusia itu adalah, pertama adalah mistis, kemudian metafisik,
kemudian adalah positivisme. Metafisika, teologis, metafisik, dan positifis. Kalau mistis, ontologis, dan fungsional itu dari siapa namanya yang nulis tentang strategi kebudayaan itu Van Versen gitu kan. Jadi menurut Auguste Comte bahwa ada kesadaran manusia, babakan pembahasan tentang kehidupan manusia, paradigmanya adalah tentang teologi, kemudian metafisik, dan positivisme adalah sebagai puncaknya. Jadi pembahasan mengenai metafisika itu memiliki batasan, ya kita kehidupan manusia dengan peradaban yang menciptakan masyarakat, hukum-hukumnya, produk peradaban, industri, kemajuan teknologi. Pembahasan mengenai Tuhan itu sudah berlalu mungkin ya. Itu sudah berlalu, sesuatu yang bersifat doktrin, kadang menjadi sesuatu yang bersifat spekulasi, tidak bisa dibuktikan secara ilmiah gitu kan. Ini menjadi sesuatu yang pada intinya yaitu sesuatu yang bersifat negativitas gitu kan. Penolakan terhadap pembahasan mengenai Tuhan itu ada bentuk negativitas gitu kan. Dan para kaum teolog selalu membuat suatu doktrin tentang eksistensi atau menggali tentang pengetahuan tentang eksistensi Tuhan. Itu berusaha untuk mengafirmasi atau membuat positivitas itu kan, kejelasan tentang adanya Tuhan. Jadi persoalannya kita mendalami tentang persoalan ketuhanan itu berdasarkan apa? Suatu pencarian yang bersifat tulus, suatu pencarian yang bersifat curiosity, keinginan yang sangat mendalam, apa yang melatar belakangi kita menggeluti pemahaman mengenai teologi. Apakah ini karena ketakutan kita gitu kan, kita takut terhadap surga dan neraka gitu kan, sehingga kita harus mencari tentang pemahaman mengenai teologi ini. Tapi seseorang membatasi teologi itu kepada hukum syariat, benar dan salah, halal dan haram. Itu adalah produk suatu hukum syariat, di mana dipercayai ketika kita melaksanakan halal, haram, melaksanakan yang halal dan menjauhi yang haram, kita telah menjadi seorang manusia yang disukai oleh Tuhan gitu kan, dan itu akan menjadi baik. Jadi eksistensi Tuhan, suatu keberadaan Tuhan itu dipahami dari suatu hukum gitu kan, dan hukum ini memiliki tujuan untuk kebaikan gitu kan. Nah di sini manusia memahami tentang Tuhan dari sisi syariat gitu kan. Jadi kalau kita melaksanakan seluruh syariat dari Tuhan, maka kehidupan kita akan baik dan itu akan menjadi suatu jalan untuk menuju kebahagiaan. Dan tentu saja setiap hukum, setiap rumusan yang punya kebaikan dan sesuai dan memiliki relevansi terhadap pondasi kemanusiaan kita ini harus selalu didukung gitu kan. Tapi memang ada sedikit ego sektoral atau suatu formalisme di dalam menentukan bahwa dirinya yang paling benar gitu kan. Kristen memiliki kebenaran, Islam memiliki kebenaran, semuanya memiliki bentuk, memiliki suatu rumusan pengetahuan dengan bahasa tertentu, tetapi esensinya kan sama, kebaikan, kebersamaan gitu. Kebaikan, manusia menginginkan kebaikan gitu kan. Kebaikan yang dimana manusia mengharapkan bahwa hidupnya itu bisa baik. Baik di sini adalah terpelihara jiwanya gitu kan, terjaga harga dirinya, terjaga keselamatannya di sana kan. Keselamatan, Islam juga berbicara tentang keselamatan, bahwa Islam itu adalah agama keselamatan gitu kan. Dimensi esoteris misalnya menurut Fritjof Wong bahwa semua esensi dari agama itu memiliki kesatuan, itu adalah menuju ketuhanan gitu kan. Ada titik tuju yang sama gitu kan dalam semua agama langit atau agama bumi gitu kan. Samawi dan Ardi, agama Samawi dan agama Ardi itu sama, menuju titik yang sama gitu kan. Tetapi memang
kondisi keterbatasan alam dunia ini dalam ruang dan waktu itu menciptakan perlunya suatu individuasi gitu kan. Inilah Islam, inilah Yahudi, inilah Kristen. Itu suatu bentuk individuasi kebenaran gitu kan, dan akan menjadi suatu formalisme, diformalkan agar menjaga keberadaan setiap ajaran itu. Apakah itu sesuatu yang tidak salah atau benar? Ya tentu saja merawat sesuatu yang baik, menjaga suatu tradisi itu sangat penting sekali. Tetapi jangan sampai itu menjadikan tidak terbukanya suatu pemaknaan yang batin tentang esensi kebenaran itu gitu kan. Dan jika manusia sampai kepada suatu batas di mana tidak bisa menentukan mana yang paling benar, apakah dirinya salah atau yang lain benar, ini adalah tentu harus diselesaikan oleh Tuhan nanti gitu kan. Jadi ada suatu penundaan gitu kan. Karena di dalam ajaran Islam juga kan, apabila ada suatu permasalahan yang tidak bisa diselesaikan, maka ini adalah urusan Tuhan, bukan urusan makhluknya gitu kan. Jadi teologi negatif ini adalah pembahasan mengenai kemungkinan manusia untuk memahami Tuhan secara zat atau dimensi ketuhanannya, tetapi harus selalu diingatkan bahwa Tuhan yang dikonsepsikan, dikonseptualkan oleh makhluknya bukanlah dia yang sebenarnya, tetapi realitas yang hadir kepada dunia kita ini adalah tajalinya, manifestasinya gitu kan. Suatu perjalanan manusia untuk mengenali Tuhannya melalui ciptaannya. Tapi ciptaannya ini adalah bukan Tuhan, tetapi selalu ada penafsiran sufisme bahwa Tuhan itu selalu hadir. Ada beberapa insan atau makhluk yang bisa mengenalinya, dan merasakan kehadirannya gitu. Jadi memang ini persoalan yang sangat religius, subjektif, sangat spiritualis, sifat subjektif. Tetapi aspek tentang pengalaman religius ini bisa membawa suatu kebaikan kepada masyarakat bersama. Inilah yang menjadi poin mungkin ya, penentu apakah ini sesuatu yang bersifat salah atau benar gitu kan. Menarik juga. Maka pembahasan mengenai teologi itu adalah bersifat negatif, seperti la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka kita tidak bisa menyatakan bahwa kitalah yang paling benar, kita yang paling mengetahui tentang Tuhan, kita yang paling menentukan nasib orang banyak gitu kan. Dan tentu saja sangat la ilaha illallah ini sangat revolusioner ketika Nabi Muhammad menyelamatkan umatnya dari penindasan kaum kafir Quraisy, dan cerita tentang Musa yang menyelamatkan Bani Israel dari cengkraman kejahatan dari Firaun. Jadi teori negatif ini sebenarnya spirit dari agama, teologi, yaitu pembebasan gitu kan. Pembebasan dari pikirannya yang terbatas, pemikiran seseorang yang terbatas, dan dari penindasan struktural. Terima kasih, mungkin itu yang saya sampaikan tentang refleksi teologi negatif. Terima kasih.